Terus kamu mau ngapain? Mau lapor SPT. Waduh, kamu jangan salah ya. Untuk melapor SPT, ada yang harus kamu perhatikan. Lihat dulu kamu penghasilannya dari apa. Apakah kamu karyawan, pekerjaan bebas, atau bahkan kegiatan usaha. Kamu harus tahu bedanya. Terus bedanya apa? Bukannya sama aja? Beda dong, kan aku karyawan. Contohnya nih, aku PNS. Otomatis kan perhitungan aku beda. Kalau kita karyawan, itu kan kita perhitungannya pakai tarif ter. Nanti perhitungan ternya itu dikali penghasilan kita dari bulan Januari sampai bulan November. Nanti Desember, nanti penghasilan kita dihitung lagi untuk mendapatkan PPh terutang. Nah, kemudian karyawan juga dapat juga bupot. Bupotnya ini beda. Kalau untuk pegawai tetap, pasti bukti potongnya yaitu A1. Kalau untuk pegawai tidak tetap, pasti bukti potongnya A2. Dan kedua jenis pegawai ini pasti berbeda sekali perhitungannya. Nah, jadi begitu. Oh gitu, jadi kalau aku yang punya toko online itu gimana? Setahu aku sih kalau untuk kegiatan usaha itu beda ya tarifnya. Tarifnya 0,5%. Benar nggak sih, Jen? Benar sekali. Kalau kamu punya kegiatan usaha seperti UMKM, itu kamu pakainya PP 55, yang mana nanti peredaran bruto kita selama sebulan itu dikali 0,5%. Seandainya omset kamu di atas 500 juta, kamu bisa tuh pakai tarif 0,5%. Seandainya omset kamu di bawah 500 juta, kamu tidak akan dikenakan pajak. Dan juga PP 55 ini udah diperpanjang lah oleh Kementerian Keuangan, khususnya oleh Pak Purbaya. Sehingga kamu bisa pakai ini untuk PP 55 hingga tahun 2029. Begitu. Nah, kalau aku sih beda ya cara hitungnya dari kalian berdua. Aku kan pekerjaan bebas, jadi cara hitungnya beda. Oh, perhitungannya beda ya. Oh, bukannya lebih rumit ya? Nah, ini dia serunya. Kita tinggal pakai yang namanya norma NPPN. Jadi kita nggak perlu lagi deh repot-repot bikin laporan dari awal sampai laba rugi. Ribet banget kan? Kita tinggal hitung aja deh berapa persen dari total penghasilan bruto. Terus potong deh PTKP yang kita punya. Terus bayar sesuai dengan tarif pasal 17. Masih belum paham? Yuk dengerin lebih lengkapnya. Oke, halo teman-teman, selamat sore semua. Jadi di sini kita akan membahas bagaimana cara perhitungan PPh 21 karyawan. Nah, di sini sudah ada contoh kasusnya. Adalah ada seorang HRD yang mendapatkan gaji sebesar 10 juta per bulan dan bonusnya serta tunjangan 3,5 juta, dan juga ia membayar iuran JHT sebesar 2% sesuai dengan kebijakan perusahaannya, dan juga membayar biaya jabatan yang ada di perusahaannya sebesar 5%. Berapa PP yang harus dibayar Zela? Nah, di sini kan sudah ini. Kita akan menjelaskan bagaimana caranya. Yang pertama itu kita tambahin dulu semua penghasilan dia, misalnya dari gaji, bonus, tunjangan dan lain-lain. Karena di sini gaji, bonus dan tunjangannya digabung, bonus dan tunjangannya jadi 10 juta ditambah 3,5 jadi sama dengan 13.500.000. Nah, sekarang kan ini 13.500.000 ini belum penghasilan, ini anggaplah penghasilan korto. Nah, penghasilan bersih atau penghasilan netonya itu kita pertama itu cari ininya dulu. Kita hitung biaya jabatan dan biaya iurannya. Misalnya ini biaya iurannya dari penghasilannya dikalikan dengan 2%, sama dengan dapatnya 270.000, dan juga biaya jabatannya 13,5 dikalikan 5% sama dengan 675. Setelah dapat biaya ininya, nah kita cari penghasilan netonya. Nah, penghasilan neto dia caranya itu adalah 13.500.000 penghasilan kotor dikurangi dengan penghasilan dia dikurangi dengan biaya-biaya lainnya. Dapatnya di 12.555.000. Nah, itu kan untuk penghasilan neto sebulannya. Nah, yang diminta kita carinya yang per tahunnya sekarang. Tinggal kita kalikan aja 12.555.000 dikalikan dengan 12. Jadi dapatnya 150.660.000 rupiah. Penghasilan neto setahunnya. Nah, sekarang kita mencari PKP. PKP itu adalah penghasilan kena pajak. Nah, jadi caranya itu adalah kita perlu tahu dulu si dia ini itu statusnya dia apa.
Karena di sini kita sesuaikan status dia itu lajang atau belum menikah sama sekali dan tidak memiliki tanggungan, yaitu TK0. TK0 sebesar 54 juta. Jadi sama dengan penghasilan neto dia tahun dikurangi dengan 54 juta sama dengan 96.660.000. Nah, kita kan sekarang kan udah dapat PKP-nya. Sekarang kita mencari PPh 21-nya. Cara mencari PPh 21 dia yaitu adalah yang ini kan ada tabisannya, kita sesuaikan 96 juta, kan penghasilannya dapatnya berapa tadi? 96.660.000, berarti dia sampai di tarif 15%. Nah, jadi sama dengan cari PPh 21 terutang dia adalah sama PKP dikalikan dengan tarif dia 15% sebesar 14.499.000 untuk tahun dia, berarti tahun dia 14.500.000 lah anggap. Nah, untuk per bulannya tinggal kita bagi 12 saja. Jadi untuk PPh 21 per bulan dia bayarnya sebesar 1.208.250 perak. Jadi kurang lebih seperti itu bagaimana cara kita perhitungan PPh 21 karyawan. Terima kasih semua. Oke, baik. Selanjutnya, kita akan menghitung PPh final UMKM dan juga PPh pekerjaan bebas. Nah, kita punya contoh kasus, yaitu kasusnya Bapak Haryanto, statusnya kawin, memiliki 2 anak. Jadi PTKP-nya itu K2, yaitu 67.500.000. Status NPWP-nya aktif, berdomisili di Bandung, dan tahun pajaknya tahun 2025. Nah, Bapak Haryanto ini memiliki 2 penghasilan. Yang pertama, usaha kerajinan tangan yang tergolong ke dalam UMKM. Omset per tahunnya itu 750 juta. Dan untuk metode pajaknya itu dihitung dengan PPh final tarif 0,5% sesuai dengan PP 55 tahun 2022. Nah, yang pertama kita cek dulu batas fasilitas omsetnya. Untuk omset dari usaha kerajinan Bapak Haryanto itu adalah 750 juta. Sedangkan untuk batas omset bebas pajak itu 500 juta. Jadi kita hitung dulu omset kena PPh finalnya, yaitu 750 juta dikurang dengan 500 juta, yaitu 250 juta. Nah, selanjutnya kita hitung dulu PPh final terutangnya dengan 0,5% tadi. Nah, 0,5% dikali dengan 250 juta. Totalnya itu 1.250.000. Jadi PPh final terutang Bapak Haryanto adalah 1.250.000. Selanjutnya untuk cara dan waktu bayarnya, yang pertama itu bisa dibayar sendiri setiap bulan atau dibayar sekaligus di akhir tahun via e-billing. Nah, untuk jatuh temponya itu tanggal 15 bulan berikutnya, dan sifatnya itu final, jadi dia nggak bisa dikreditkan di SPT tahunan. Nah, selanjutnya kita akan menghitung PPh pekerjaan bebas. Yang pertama, kita hitung penghasilan neto dengan NPPN. Kenapa dengan NPPN? Karena syarat pakai NPPN itu omsetnya harus kurang dari 4,8 miliar dan kita asumsikan Bapak Haryanto sudah lapor pemberitahuan NPPN ke DJP sebelum tanggal 31 Maret 2025. Nah, selanjutnya kita hitung yang penghasilan neto, yaitu dengan mengkalikan norma NPPN tadi dikali dengan omset bruto. Jadi 40% dikalikan 180 juta sama dengan 72 juta. Jadi penghasilan netonya adalah 72 juta. Selanjutnya kita gabungkan dengan penghasilan lain untuk hitung PKP-nya. Nah, di sini ada total penghasilan neto. Yang pertama dari pekerjaan bebas yaitu 72 juta tadi. Selanjutnya dari UMKM ini 0. Kenapa? Karena PPh final tidak masuk perhitungan progresif. Jadi total penghasilan netonya adalah 72 juta dan ini yang digunakan untuk hitung PKP-nya. Selanjutnya kita kurangi dengan PTKP. Jadi PTKP itu sesuai dengan Bapak Haryanto tadi, yaitu K2 sebesar 67.500.000. Jadi penghasilan kena pajak atau PKP-nya adalah 72 juta dikurang dengan 67.500.000 sama dengan 4.500.000.
Ini ada note, jadi penghasilan UMKM itu tetap dilaporkan di SPT, tapi tidak digabungkan ke PKP karena sudah final. Oke, selanjutnya kita masuk ke hitung PPh terutang berdasarkan tarif progresif pasal 17 UU HPP. Tadi PKP-nya adalah 4.500.000, ini masuk ke lapisan pertama karena kurang dari 60 juta. Nah, selanjutnya kita hitung PPh terutang dengan 5% yaitu tarif lapisan pertama dikalikan dengan 4.500 sama dengan 225.000. Jadi PPh terutang Bapak Haryanto adalah 225.000 dan harus dilunasi sebelum lapor SPT tahunan dengan batas waktu tanggal 31 Maret tahun 2026. Dan juga jangan lupa untuk lapor SPT tahunan yang diperpanjang sampai tanggal 30 April 2026. Ayo teman-teman segera dilaporkan SPT-nya, jangan ditunda-tunda lagi. Sekian penjelasan dari kelompok 1 PBL AK4A. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.